Alhamdulillah, alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut, wa qala aidan wa likulli ummati fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man abah. Man ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Wa qala aidan, man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang kami muliakan Bapak Camat Wara, yang kami muliakan komandan saya Bapak Kapolsek Bebunta Pak Jumain, yang kami hormati Bapak Lurah Lagaligo, yang kami muliakan Al-Ustaz yang tadi kita dengarkan bersama-sama membacakan ayat suci Al-Quran begitu merdu, dan mudah-mudahan apa yang dibawakan oleh beliau, dibacakan oleh beliau menjadi dalam pahala untuk kita semua, dan terutama kepada keluarga dan kepada almarhum orang tua kita Haji Suheri. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk hadir bertaziah di rumah kediaman almarhum ini. Dan selalu saya sampaikan ketika saya menyampaikan tausiah pada saat pelepasan jenazah, bahwa kehadiran daripada kita semua ini dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa barang siapa yang umatku nantinya ketika dia melayat, datang melayat di rumah saudaranya yang agama Islam yang meninggal dunia, maka Allah akan Subhanahu wa taala akan memberikan pahala satu gunung Uhud, atau satu Firdaus. Kemudian barang siapa lainnya setelah dia ikut taziah di sini, kemudian ikut mensolati, kemudian mengantar lagi jenazah ke pemakaman, maka dia akan mendapatkan 2 qirat. 2 qirat ini, satu qirat itu sama besarnya dengan satu gunung Uhud. Kalau kita yang pernah menunaikan ibadah haji ini di Madinah, itu gunung Uhud itu gunung yang besar dan panjang di Madinah, sama pahalanya. Maka kehadiran ini dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta kepada kita semua nantinya, yang paling utama dan utama adalah mari kita, terutama anak-anaknya, jangan kita tinggal di luar pada saat nanti sholat di Masjid Al-Barakah Terminal Dawiraku, masuk di semua. Dan saya yakin dan percaya bahwa beliau ini adalah orang yang baik. Saya mohon maaf, saya ini ketua pengurus Masjid Al-Barakah Terminal Dawiraku. Ketika saya belajar agama, belajar memperbaiki diri saya, ketika saya masuk di Masjid Terminal Dawiraku, termasuklah ini orang tua yang selalu memberikan dukungan dan support kepada saya, bahwa nanti ini kalau jauh nanti mertuamu Pak Hamid almarhum seperjuangannya beliau, kau nanti yang ganti menjadi ketua. Dan saya menyaksikan bahwa beliau ini adalah hati biada luar biasa. Kalau ada yang mau dibangun di masjid, dia tidak pernah mengatakan bahwa saya ini Haji Suheri menyumbangkan sekian, tidak. Tapi dia panggil ke, sini dulu bisi-bisi kan dia bilang, apa yang saya harus sumbangkan tidak mau ditahu yang namanya disebut. Saya bilang, kita kesalahan kita Bapak Haji. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa Allah memuliakan ini almarhum. Di Masjid Terminal itu ada 2 PDAM-nya, ada namanya salah satunya beliau ini.
Iya, jadi kalau membayar orang di PDAM, ya ada namanya. Kita cari kalau kita mengatakan masjid terminal tidak setengah mati itu PDAM. Tetapi kalau kita bilang Haji Suheri untuk masjid, langsung muncul namanya. Iya, langsung muncul resiko pembayarannya. Iya. Sama juga dengan Pak Ketua dulu. Ya, karena beliau dulu ini adalah bendahara, Pak Hamid itu mertuaku adalah ketuanya. Iya. Dikenal di masjid terminal oleh seluruh jamaah Masjid Al-Barakah Terminal dan aku meminta supaya ada namanya beliau diabadikan di Masjid Al-Barakah. Iya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala setelah beliau meninggal dunia ternyata bukan juga banyak, tapi kalau bagi kita sudah terlalu banyak, ternyata banyak tabungannya beliau sehingga saya bersama dengan keluarga, saudara-saudara semua sepakat untuk membangunkan TPA Haji Hamid yang ada di Masjid Al-Barakah Terminal dengan Rako. Iya. Dan salah satunya beliau yang memberikan dukungan dan dia yang menyampaikan kepada saya harus dikenal namanya Bapak di situ. Nah, Bapak luar biasa di sini pengorbanannya di masjid di sini mulai dari musalla karena beliau yang berperan antara ketua dengan bendahara. Ya, sama juga dengan saya sekarang ini macam saya ketua, anaknya Safar Soleh itu bendahara. Safar Soleh itu bendahara dan juga mantan ketua, mantan bendahara. Jadi setelah Haji Soleh meninggal dunia, kemudian digantikan oleh almarhum ini. Olehnya itu tentu saya selaku ketua pengurus Masjid Al-Barakah Terminal Daerah Rako. Beliau ini jiwa kritiknya tinggi, tetapi dia tidak lantang mengatakan begini, weh salah itu salah begini. Tetapi kalau dia mau menegur, ada sesuatu yang mau dibangun di masjid, dia panggil saya, dia panggil saya dengan baik-baik, tapi Pak Ketua, coba milih, seorang Haji Suheri panggil saya, tapi Pak Ketua, kalau perlu, kenapa kau bangun begini, tidak. Tetapi, beliau yang menyampaikan bahwa begini bagus, begini. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu untuk masjid terminal, biar sampai 1 miliar hutangnya di masjid di sinar bangunan itu tidak ada masalah. Asbab nama beliau yang selalu disebut bahwa saya disuruh sama Haji Suheri. Kalau Haji Suheri disebut namanya beliau, maka apapun yang kita mau ambil di sinar bangunan, pasti dilayani, tapi tetap dibayar. Karena uang masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya sebagai ketua dan selaku anak daripada almarhum ini, saya menyampaikan kepada seluruh jamaah dan seluruh lapisan masyarakat yang ada di sekitar kita ini, yang terutama yang hadir pada kesempatan ini, tolong kasih tak dapat bongkar hal-hal Pak Degaga tuh al-insanu la mahallallahu wa ta'ala, manusia tak luput dari kesalahan. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak ada salahnya, ada semua. Namanya kita berinteraksi dan melalui mimbar ini saya menyampaikan kepada kita semua tabi kasih tak pun. Kemudian yang kedua, kalau ada utangnya, jangan sampai kita bilang orang kaya yang tidak ada utangnya, tidak. Kalau ada utangnya, tolong disampaikan kepada keluarganya. Bawa bukti, jangan tuh sih juga bilang datang ada utangnya baru tidak ada dosa juga itu. Atau sebaliknya ada piutanta sama ini almarhum, ada utanta sama almarhum ini, minta tolong kita sampaikan juga kepada keluarganya, kepada anaknya, sampaikan kepada Tato, kepada Diana, sampaikan ada tuh utang sama mahannya. Tapi ada kayak yang bisa menyampaikan begitu. Biasanya itu satu dua yang datang itu. Siapa tahu? Karena saya tahu sekali ini beliau. Nah, kalau ada yang minta tolong biasa di masjid langsung, karena kalau saya lihat itu caranya mengkantung uang itu, saya ingat sekali bapak almarhum juga caranya pegang uang. Kalau ada yang langsung dia pernah pegang dompet dia, tetapi langsung itu ada uang di uang 50.000 dengan uang 100.000. Biasa ada bantu kalau ada yang langsung uang kak beli begini Dan itu antara saya dengan beliau yang tahu. Karena beliau ini tidak mau disebut. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini keluarga, apa yang harus kita lakukan? Kemarin ini alhamdulillah tadi malam alhamdulillah begitu saya datang melayat, saya melihat mendapatkan informasi bahwa beliau ini meninggal dunia, maka saya datang ke sini. Yang saya persaksikan ini adalah
Semua orang yang ada di dalam ini mengaji, khatamkan Al-Quran. Tanda-tanda orang yang husnul khatimah, ya, tanda-tanda orang yang husnul khatimah itu ketika langsung ada yang memikirkan bahwa bagaimana kita khatamkan Al-Quran. Alhamdulillah tadi malam sudah dikhatamkan Al-Quran. Kalau perlu, saudaraku, tambah lagi. Kalau bisa sampai berapa kali? Ya. Sahabatnya dulu Pak Hamid, mertua saya 8 kali saya khatamkan. Ya. Tidak apa-apa dibayar. Ya, tidak ada nih. Apakah kita menganggap bahwa orang mati ini sudah tidak ada yang dibutuhkan? Ya, ini sudah lepas. Ya, tidak ada media. Tetapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih butuh doa. Dan apakah dia ini tidak tahu? Apakah dia tahu bahwa saya meninggal atau tidak? Dia tidak tahu dirinya meninggal. Seperti dia kalau mimpi. Sekarang ini dia menyaksikan kita, ruhnya menyaksikan kita dalam keadaan begitu, menyaksikan dikapani, dimandikan dan sebagainya. Kemudian menyaksikan nanti dibawa ke kuburan, kemudian dikuburkan. Setelah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian Allah tundukkan kembali ruhnya kembali di alam kubur. Kemudian dia mengatakan, orang yang meninggal mengatakan, Alhamdulillah ternyata mimpi Kak Pali. Pali yang begitu, ya Allah mimpi kayak ini ya Allah. Terima kasih banyak ya Allah. Nah coba-coba nak panggil istriku, mana Ki? Tidak ada yang jawab. Anakku, mana Ki? Tidak ada yang jawab. Dan pegang-pegang di raba-raba. Nah, tidak ada, kenapa kayak putih ini? Astagfirullah, ternyata saya mati, Mak. Iya, mati betul maka ini. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagi yang pendosa, walau tawaisil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farjina lama salihan. Nah bagi orang yang pendosa dan ya Allah, kita dikasih kami mempelai selamat ya. Ada memang mempelai namanya Allah siksa kubur, ada memang mempelai namanya begini ya Allah. Kembalikan saya Allah, Rabbana absarna wa sami'na farjina lama salihan. Ya Allah, kembalikan kembali suka kau ini uang, ini enggak mas panjang, ini enggak mas sedekah, walaupun hanya semenit saja atau sedetik saja ya Allah. Baru itu cabut nyawa. Tapi Nabi bilang Allah, dan tadi saya bilangkan, wa likulli ummati ya, saja ajalahum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bagi semua umat ini mempunyai ajal. Bagi yang sudah menemui ajalnya, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, tidak ada ini. Nabi bilang Allah tidak ada maaf bagimu. Maka inilah kita orang tua, istri, anak, ya, saudara semua doakan. Kirimkan surah Al-Fatihah, khatamkan Al-Quran. Ya, nanti kita minta tolong sama jamaah masjid Al-Barakah. Ya, nanti bagaimana supaya dikhatamkan Al-Quran sama jamaah. Apalagi nanti saya share dulu untuk jamaah-jamaah yang bergerak ini, bergerak dakwah. Ya. Karena rata-rata anak jamaahnya beliau ini adalah rata-rata jamaah tabligh. Iya, di Masjid Terminal jamaah tabligh. Sementara ini hari yang keluar 4 bulan. Tadi disampaikan sama Maulana Sahrir bahwa kirim nama lengkapnya Pak Haji supaya kami bisa menghatamkan Al-Quran untuk Al-Mahdum ini. Iya. Maka hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, nanti kalau kita sampai di kuburan, ya ini kepada anaknya, ya saudaraku ya, di kuburan nanti ini jangan kita tinggal mencerita. Kita sampaikan di situ, kemudian pada saat nanti di Pasuruh, ya di Pasuruh, ambil kitana, kemudian kita baca Inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 7 kali. Itu saja, jangan sampai akhir. Inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Baru tiup, 7 kali itu, kemudian kita hamburkan di bulannya. Ya. Maka insya Allah, ini insya Allah beliau akan dijauhkan dari siksa kubur. Ya. Kemudian nanti ya setelah kita kembali itu tadi ya kita pengajian apa dan sebagainya, ya kita niatkan pahalanya untuk Al-Mahdum ini. Yang paling penting itu adalah sedekah. Ya, bersedekah, ya sedekah jariyah. Buat sesuatu yang bisa membuat orang tua kita ini mengalir terus pahalanya. Iya. Artinya bukan saya anukan dengan orang tua saya, dengan sahabatnya beliau ini ada TPA yang dibangun, dan alhamdulillah bukan kita pusing cari santri, tapi santri yang mendapat santri lebih dari 100. Nah targetku cuma 20 orang saja yang bisa mengaji di situ, tetapi alhamdulillah tidak mau orang kalau bukan di situ mengaji. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya serahkan penuh sama Pak Imam. Ini juga permohonan maaf Pak Imam karena omnya juga meninggal. Penyampaiannya Pak Imam, saya sampaikan Pak Imam, kalau lagi baik-baik ini TPA, ya, kalau lagi baik-baik ini TPA, saya serahkan sama kita. Saya tidak mau
mencampuri, ya saya hanya sebagai pembina. Kemudian setelah itu usahakan 10 atau minimal 15, maksimal 15 santri itu satu guru. Jadi kayak sekolah di sana ada 9 gurunya. Iya. Nah, inilah mungkin yang harus kita lakukan bersama. Mudah-mudahan nanti ini almarhum ini diampuni segala dosanya dan didapatkan kuburnya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga yang telah mempercayakan kepada polisi santri Polres Palopo